Halo, selamat datang kembali di podcast kita. Saya Mukti dan hari ini kita akan membahas topik yang akan saya yakin sangat dekat dengan keseharian lo. Dan mungkin juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup lo. Dan kita akan mengobrol soal manajemen waktu dan produktivitas. Nah, siapa yang di sini yang sering merasa dalam sehari itu 24 jam itu cukup? Dan atau mungkin lu juga sering sampai di penghujung hari itu merasa lelah banget dan merasa belum menghasilkan apa-apa yang berarti. Nah, lu itu nggak sendirian sih. Dan episode hari ini hadir khusus untuk menjawab pertanyaan semua itu. Untuk membahas topik yang satu ini, saya mengundang seorang yang bukan hanya paham tentang teorinya, tetapi juga sudah membuktikannya dalam kehidupannya nyata. Beliau adalah seorang productivity coach, penulis buku bestseller tentang manajemen diri dan motivator yang sudah menginspirasi ribuan orang di seluruh Indonesia. Selamat datang, Bang Rasya. Halo. Salam kenal. Oh, iya. Saya Rasya, Mukti kan? Oke. Silakan. Halo untuk semuanya, seluruh pendengar podcast kali ini. Gue senang banget kok bisa diundang oleh Mas Mukti di sini untuk kita bermotivasi dan meng-sharing pengalaman kita di sini. Iya, Bang. Terima kasih ya, Bang ya. Ada yang pakai. Ulang aja di sini. Halo Mas Mukti, kenalkan nama saya Rasya. Saya sangat senang bisa diundang di sini dan halo teman-teman semuanya yang ada di podcast kali ini yang mungkin nonton ataupun mendengarkan secara langsung di mobil. Kali ini saya ingin memberikan kalian tentang motivasi ataupun pengalaman saya selama di bidang ini, dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Mukti untuk sudah mengundang saya. Baik, kami berterima kasih kepada Bang Rasya. Sebelumnya kita mulai, boleh kita kenal lebih dekat dulu. Apa yang membuat Bang Rasya ini begitu passionate di bidang produktivitas dan manajemen waktu ini? Oh, boleh banget dong. Jadi ceritanya tuh dulu gua adalah orang yang berantakan banget nih soal manajemen waktu ataupun tentang tugas-tugas gua nih selama di perkuliahan ataupun pas SMA lah ya. Prokrastinasi adalah teman dekat saya nih. Setiap ada tugas penting pasti saya tunda-tunda nih. Jadi kayak mending gue scroll IG, TikTok ya. Jadi pas udah di hari H baru gue ingat, oh iya gue ada tugas nih. Nah jadi kan kalau zaman sekarang tuh bahasanya anak Gen Z SKS. Oh iya. Sistem kejar semalam. Itu yang aslinya tidak baik untuk kita ya. Sampai mepet beneran deadline. Jadi kayak deadline tuh udah beneran mepet. Puncaknya waktu itu pas waktu semester 3 dulu saya pernah hampir gagal satu matkul di makroekonomi karena kurang persiapan akibat manajemen waktu yang buruk. Jadi kayak saya tuh pas perkuliahannya kayak kurang semangat gitu ya, kurang bermotivasi, dan kalau dia tugas benar-benar mepet, ngumpulinnya mepet. Jadi kayak akhir dapat nilainya juga pas-pasan yang membuat saya hampir gagal lulus. Terus akhirnya mulai di saat itu saya udah mulai belajar dari nol gimana sih memanage waktu. Udah mulai membuat table apa sih keperluan dan prioritas gue itu selama satu semester ini, yang akhirnya gue bisa dari semester 3 ke semester 4 ini mulai berubah dengan manajemen waktu dan apa yang gue inginkan untuk tugas-tugas gue dan priority gue selama ini untuk di semester 4 itu. Wah, ternyata perjalanannya tuh menarik banget gitu ya. Nah, kalau boleh nih kita mulai dari fondasi paling bawah nih. Menurut Bang Rasya nih, apa sebenarnya yang Abang maksud dengan manajemen waktu yang baik, dan apakah itu menjadi mengisi waktu luang setiap jam dengan aktivitas? Itu pertanyaan yang cukup menarik banget ya untuk ditanyakan ke saya, dan mungkin banyak orang tuh yang salah kaprah ataupun salah mengartikan tentang soal manajemen waktu yang baik. Bukan berarti kamu tuh diri kamu tuh harus sibuk ataupun banyak nih jadwal kalian di kampus maupun di luar kampus, organisasi ataupun di luar organisasi yang
setiap detiknya tuh ada aja kegiatan. Itu justru salah satu mitos terbesar yang sering bikin orang burnout ataupun banyak orang yang kecapean secara mental dan fisik kita yang dipaksakan gitu loh. Manajemen waktu tuh yang sejatinya adalah tentang bagaimana kamu menyelaraskan waktu kesibukan diri sendiri dan dengan hal-hal yang lebih penting. Jadi kayak kamu menyelaraskan apa sih ini priority kamu di hari ini, priority di hari esok, gitu kamu harus benar-benar menjalankan dengan selaras. Yang paling bermakna, yang paling penting berdampak dalam kehidupan kamu, benar. Jadi kayak hal itu tuh yang paling berdampak nih, hari ini kalian mau melakukan kegiatan apa, apakah ini positif untuk kalian atau enggak. Jika kalau emang itu positif, maka kalian harus memprioritikan dan memanage waktunya yang lebih priority daripada yang tidak. Jadi intinya kalian harus mempunyai table priority dulu sebelum melakukan manajemen waktu yang baik dan benar. Ada sebuah prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Kita semua punya waktu itu sekitar 24 jam sehari yang sama. Perbedaannya bukan pada jumlah waktu, tapi bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Karena banyak orang yang produktif bukan berarti dia tidak pernah istirahat, justru sebaliknya. Dia tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus beristirahat secara berkualitas tinggi. Jadi itu banyak orang yang memaksakan dirinya harus kerja terus-terusan karena ingin produktif. Akhirnya itu salah. Kita tetap harus menggunakan istilah kita 50-50 bekerja, 50 beristirahat, karena kita tahu kemampuan diri kita tuh tidak boleh dilebihkan batas karena akan burnout yang seperti saya bilangkan tadi. Baik. Nah, itu juga perspektif yang sangat mencerahkan. Nah, sekarang kenapa lebih banyak orang itu lebih memilih struggle dengan manajemen waktu meskipun mereka sudah tahu pentingnya? Oke, itu pertanyaan yang bagus juga, karena tahu dan melakukan itu dua hal yang berbeda ya, Mas ya. Jadi ada kebedaan dong dari tahu dan melakukan itu. Ada beberapa penyebab utama. Pertama, tidak ada kejelasan prioritas. Benar seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita tidak tahu nih priority kita tuh untuk apa sih, melakukan hal ini untuk apa, itu nggak ada prioritinya. Kita sebelumnya memang harus membuat priority table dulu. Banyak orang sibuk mengejar hal-hal yang terasa mendesak gitu loh. Semuanya nih buat mereka mendesak nih. Aslinya secara logika hal itu nggak mendesak dia. Tapi sebenarnya tidak penting. Jadi kayak mereka mendesak nih, oh kita buru-buru nih nyampe ke kafe. Ternyata pas kita nyampe teman-teman kita belum datang nih. Jadi itu hal yang menurut kita seharusnya kita bisa santai aja, tidak terlalu buru-buru dan yang kayak mendesak banget untuk nyampe. Yang ada ternyata kita duluan yang nyampe gitu. Mereka reaktif bukan proaktif. Mereka merespon apa yang datang, bukan memilih apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi mereka tuh lebih ke memilih dulu nih, mau milih-milih kerja apa, mau dikerjain yang mana. Itu harusnya tidak baik. Jadi kita selagi kita bisa ngerjain di satu tempat ataupun waktu kosong, kita harus kerjakan yang manapun itu. Kedua, distraksi digital yang semakin canggih. Notifikasi dari handphone, media sosial, dan pesan masuk, semua itu dirancang untuk mencuri perhatian kita. Mas sendiri pernah ngerasakan kan? Jadi ketika kita kelas offline, pasti kita nggak akan fokus tentang mata kuliah apa yang dikerjakan, orang presentasi, karena ini terjadinya distraksi digital. Kita lebih fokus ke HP kita, merasa kita lebih monoton dengan HP. Itu yang menyebabkan manajemen waktu itu jelek. Jadi kita seharusnya waktu kita digunakan untuk pembelajaran lebih fokus, untuk materi dan kuliah. Namun kita kena distraksi digital yang membuat kita jelek dalam manajemen waktu maupun kualitas pembelajaran kita, karena terjadinya media sosial ini, maupun Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, ataupun WA dan lain-lainnya. Itu yang bisa membuat kita gagal fokus dalam pekerjaan yang sedang dilakukan ataupun pembelajaran yang sedang dilakukan. Bayangkan kalau kamu terdistraksi
10 kali sehari itu gimana tuh? Kalau kira-kira 10 hari tuh berarti kita lebih fokus ke HP dong daripada pembelajaran kita Nah, itu. ataupun pekerjaan kita. Jadi kita pekerjaan-pekerjaan kita tuh terlantar, benar-benar terlantar, dan pas sudah hari ya kita baru kaget. Itu yang sering terjadi di anak muda zaman sekarang ya. Dan yang ketiga, kurangnya sistem yang jelas. Banyak orang yang mengandalkan ingatan atau intuisi semata tanpa sistem pengelolaan tugas yang terstruktur. Akibatnya banyak hal terlupakan, tenggat waktu yang terlewat, dan energi habis hanya untuk mengingat-ingat apa yang harus dikerjakan. Jadi benar yang apa yang saya bilang itu, kita tuh harus buat dulu table priority ataupun table yang mungkin pekerjaan. Kalau ribet buat di HP mungkin lebih gampang di notes, tau kan? Notes, tahu. Yang kecil tuh kertas notes itu ditempel di meja ataupun di dinding gitu buat ngingat, oh deadline kerjaan gua nih ada di tanggal ini aja, di hari ini. Itu untuk kita jadinya kita nggak capek di otak ya, aduh mikir ya minggu ini ada tugas apa ya, oh minggu ini ada berapa tugas ya. Itu yang membuat otak kita terdistract dengan hal lain, jadi kita tidak fokus. Baik. Nah, tentang yang soal distraksi digital tadi nih, saya tuh relate banget sama lo. Gua sendiri itu sering tiba-tiba buka IG, TikTok, YouTube. Nah, dan tahu-tahu udah setengah jam nih, udah berlalu nih. Nah, dan lo punya nggak cara khusus buat mengatasi masalah ini nih? Saya yakin hampir semua pendengar di sini ataupun teman-teman kita yang nonton juga di sini merasakan juga hal yang kita rasakan tentang distraksi digital ini ya. Pasti banget. Semua orang, yang masih muda pun maupun yang sudah tua mungkin masih ngerasakan. Gen Z ataupun milenial pasti akan ngerasakan hal Apalagi itu. bapak-bapak ya kan? Bapak-bapak pasti ngerasakan itu. Jadi di sini ada strategi yang saya rekomendasikan kepada teman-teman yang nonton ataupun Mas Muki sendiri. Yang pertama adalah membuat batas fisik antara waktu kerja dan waktu hiburan. Jadi kita mempunyai batasan kerjaan, batas waktu kerja, dan media sosial yang kita gunakan, hiburan secara game maupun media sosial. Itu kita harus punya waktu batasan yang kita bikin sendiri biar terbiasa dalam diri kita ataupun kehidupan keberlangsungan. Misalnya saat kamu harus fokus kerja, ya kamu akan fokus kerja aja terus, dan taruh ponselmu dengan jauh ataupun umpetin, ataupun paling gampang adalah matiin datanya biar nggak ke distract dengan suara. Ini tuh buat kamu kesempatan dengan diri sendiri, tidak ada media sosial. Jadi diri kamu tuh benar-benar terisolasi dengan media sosial. Jadi benar-benar ngejauhin sumber-sumber yang mendistract diri kamu. Jadi kayak lebih baik matiin data ataupun menjauhkan HP pas saat bekerja ataupun belajar. Oke, masuk akal juga. Nah, sekarang gue pengen membahas ini lebih konkret lagi nih. Teknik atau metode manajemen waktu apa yang paling lu rekomendasikan, terutama untuk orang pemula nih atau awam yang baru mau mulai belajar untuk mengelola waktu? Oke. Ada beberapa teknik yang sudah terbukti efektif dan saya ajarkan ke klien-klien saya ataupun teman-teman sekitar saya. Yang pertama adalah teknik Pomodoro. Ini sederhananya tapi dahsyat hasilnya. Caranya kamu bekerja fokus selama 20 menit tanpa gangguan, dan gangguan apapun itu, HP orang ataupun distraksi dari orang-orang lain ataupun HP sendiri. Kemudian istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro, kamu bisa istirahat lebih panjang sekitar 15 hingga 30 menit. Teknik ini bekerja karena otak manusia memang tidak dirancang fokus tanpa henti. Adanya jeda terstruktur justru meningkatkan kualitas fokus dan output kerja. Jadi sistemnya itu 25-5 ya. Jadi 25 kerja, 5 menit istirahat. Dan tapi kalau kamu udah selamat 3 kali ngelakuin itu, jadi waktunya dipertambah jadi 15 sampai 30 menit. Biar otak kamu sendiri itu tidak overheat dan kayak kelelahan dan hilang fokus yang ada kalau kayak gitu. Baik. Nah, gue juga pernah nih soal cara teknik Pomodoro ini nih, tapi belum pernah
ngelakuinnya atau ngejalaninnya secara konsisten. Nah, lalu ada teknik yang lainnya nggak yang bisa diceritakan atau rekomendasi teknik selain Pomodoro ini? Di sini gua tuh ada lagi. Ini teknik yang kedua adalah metode Eisenhower Matrix atau yang sering disebut juga sebagai Urgency Important Matrix. Ini adalah cara untuk memprioritaskan tugas dengan membaginya ke dalam 4 kuadran. Jadi kuadrannya ada penting, mendesak, penting tapi tidak mendesak, dan mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak sekaligus tidak penting. Jadi kalian bikin dulu kuadran ataupun seperti yang tadi saya jelaskan di awal, buat dulu nih prioritas apa yang harus dikerjakan dulu, hal apa yang penting ataupun hal tidak pentingnya dulu. Tapi lebih baik dibuat dulu dari hal yang paling penting di atas, mulai yang menengah, yang biasa-biasa aja, dan di akhir itu adalah hal yang paling tidak penting. Kita harus buat dulu nih table ataupun kuadrannya biar kita lebih produktif. Selanjutnya adalah orang yang produktif menghabiskan sebagian besar waktunya di kuadran kedua ini hal-hal yang penting tapi belum mendesak ya. Seperti perencanaan jangka panjang, pengembangan diri, menjaga kesehatan, dan membangun relasi. Sementara orang yang tidak terorganisir cenderung selalu terjebak di kuadran pertama, selalu dalam metode pemadam kebakaran, mengerjakan hal-hal mendesak karena sebelumnya tidak dirancang dengan baik. Jadi kalau kita tidak membuat kayak kuadran matrix ini, kita akan menganggap semua kerjaan itu mendesak dan terburu-buru. Jadi tidak ada priority yang benar-benar priority kita di kehidupan kita. Jadi yang membuat kita jalannya ngejalanin aja gitu. Beda sama orang yang punya kuadran yang mungkin jalannya sama kayak kita namun jalannya lebih rapih. Kalau kita mungkin kayak kalau naik mobil jalannya berlobang-lobang ya, karena kita ngerjain ini tapi ternyata yang kita kerjain ini baru 50%, kita pindah lagi ke kerjaan yang lain 50%, jadi tidak rapi. Namun orang yang sudah membuat kuadran ini jalannya mulus karena dia ngerjain dulu nih 100 baru ngerjain yang lain ke 100, jadi jalannya lurus aja, lancar. Berarti kalau ada tugas pertama nih harus diselesaikan dulu ya hingga tuntas dulu, gitu. selesai. Baru ada tugas. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya guys, kalau tugas itu ya guys ya, tidak baik. Apalagi SKS. SKS itu nggak bagus. Wah, itu menurut saya sangat menohok banget ya. Nah, gue juga ngerasa sering banget nih terjebak, apalagi di mode pemadam tadi tuh yang kamu jelasin. Nah, ada lagi nggak teknik yang bisa langsung saya praktekin gitu yang mudah ya? Mungkin untuk sekarang ada nih yang adalah saya mau jelasin teknik ketiga kita ya di podcast ini adalah teknik team blocking, yaitu adalah metode di mana kamu memblok waktu di kalendermu untuk tugas-tugas tertentu. Persis seperti membuat janji dengan orang, tapi janji ini dengan dirimu sendiri. Misalnya di pukul jam 8 pagi hingga jam 10 pagi itu tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan pukul 10 sampai jam 11 itu untuk membalas email ataupun mengirim tugas-tugas kalian. Dan terakhir pukul 14.00 hingga 15.00 itu untuk kalian mengecek kembali nih tugas-tugas kalian apa nih yang belum dikerjakan, ataupun berdiskusi dengan teman kalian ataupun kelompok. Kalau jika ada kerja kelompok, diskusi ini kira-kira ada tugas apa nih yang mau dikerjain ataupun progres gimana itu, dan yang lain-lainnya. Tapi mungkin secara maksimal tubuh kita mungkin kita batasin sampai jam 16.00 ya, seperti orang kerja lah. Kan kita kuliah juga sampai 16.00 ataupun 17.00 ya. Berarti setelahnya itu waktunya untuk kita istirahat. Kuncinya adalah memperlakukan time block ini sebagai suatu yang sakral, tidak mudah digeser dan diganggu. Dengan cara ini kamu tidak lagi menentukan apa yang akan dikerjakan berdasarkan mood atau apa yang datang duluan, tapi berdasarkan rencana yang sudah kamu tetapkan dengan penuh kesadaran. Jadi kita tahu kebanyakan Gen Z sekarang ngerjain hal itu menggunakan mood, dan tiba-tiba kayak moodnya datang nih, ayo ngerjain langsung dadakan gitu. Itu tidak bagus guys. Kita harus
walaupun kita nggak ada mood, kita harus tetap kerjain, walaupun nyicil, walaupun kayak kita dikasih deadline sama dosen itu 1 minggu, kita ada moodnya nih dalam H-1 nih, itu gak bagus. Lebih baik kayak kita 1 minggu kasih deadline, di minggu pertama dikasih tuh benar-benar kayak di hari pertamanya dikasih, kita mulai nyicil kayak nyari materinya, nyari judul ataupun mempersiapkan PPT ataupun Word-nya. Oke. Nah, tadi tuh ada 3 teknik yang sangat actionable. Nah, ada nggak satu kebiasaan sederhana yang menurut lu ini paling berdampak besar banget pada produktivitas seseorang? Oke. Kalau gua pilih satu ya, jawabannya adalah ritual pagi yang konsisten. Caranya kamu memulai pagi hari sangat menentukan kualitas sisa hari. Jadi kalau pagi hari moodnya udah bagus, happy, pasti full seharian akan terbawanya happy dan semangat. Jadi sebisa mungkin di pagi hari itu jangan ngerusak mood dengan apapun itu. Banyak riset menunjukkan bahwa orang-orang yang produktif di dunia memiliki rutinitas pagi yang terstruktur. Bisa berupa olahraga ringan, meditasi, membaca, ataupun sekedar merencanakan 3 hal terpenting yang ingin dicapai di hari itu. Saya sendiri memulai setiap hari dengan menulis 3 priority utama saya yang saya sebut Big 3. Jadi 3 hal yang prioritas di hari ini yang harus saya selesaikan sebelum tidur. Dengan cara ini, meskipun hari berjalan kacau dan banyak hal tidak terduga terjadi, saya tetap punya kompas yang jelas tentang apa yang paling penting untuk dilaksanakan. Seperti contoh ya hari ini. Jadi saya punya 3 jadwal penting yang udah saya rancang. Pertama, saya akan datang ke podcast Mas Mukti ini untuk menjelaskan priority ini, dan kedua saya ada di pagi, nanti sore saya ada itu kelas pengganti yang harus saya datang. Itu salah satu priority, dan yang terakhir adalah kita mengerjakan tugas untuk di hari Kamis. Jadi saya udah punya timeline-nya sendiri di hari ini, mendatangkan podcast, kelas pengganti, dan mengerjakan tugas yang deadline-nya di hari Kamis. Oke. Nah, masih ada satu pertanyaan nih yang sering muncul di kalangan anak Gen Z nih, adalah soal work-life balance. Apakah itu menjadi produktif berarti harus mengorbankan waktu untuk diri sendiri dan orang yang tercinta? Oke, ini pertanyaan yang sangat penting ya, dan saya senang kamu menanyakan jawaban tegas. Tidak, produktivitas yang sesungguhnya justru mencangkup keseimbangan antara kerja, istirahat, dan hubungan sosial. Kalau kamu produktif di pekerjaan tapi kesehatan hancur, hubungan keluarga retak, dan kamu tidak bahagia, itu bukan produktivitas. Itu adalah sebuah tragedi yang tersamarkan. Saya selalu mengajarkan konsep yang saya sebut produktivitas holistik, yaitu mengelola waktu tidak hanya untuk kerjaan tapi juga untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan pengembangan diri. Semua hal aspek ini saling terhubung. Orang yang tidur cukup dan berolahraga rutin, misalnya terbukti secara ilmiah memiliki kemampuan fokus dan kreativitas yang jauh lebih baik daripada mereka yang mengorbankan tidur demi jam kerja tambahan. Jadi contohnya seperti sistem SKS kita. Jadi seharusnya kita mengerjakannya dari minggu-minggu kemarin untuk biar pas di hari hanya itu kita tidak tidurnya terganggu, kesehatan kita terganggu, malah kita menggunakan sistem SKS yang mungkin kita kerjanya dari pagi ketemu menjelang pagi. Contohnya seperti itu. Jadi terus besok paginya kita jam 8, jam 7 kita udah harus berangkat kuliah. Itu secara nggak langsung itu merusak kesehatan fisik, kesehatan jam tidur, maupun orang sekitar terganggu dengan kayak, karena kan pasti banyak kayak orang tua kayak, kamu kenapa sih masih jam segini masih ini, kan ada waktu lain. Kita juga kena marah, dan orang tua kita melihat kita kayak orang yang malas. Jadinya lebih baik kita ngerjain dari sebelum hari-hari ya, biar kita mempunyai kualitas tidur yang baik, jam istirahat yang cukup, dan kesehatan yang cukup. Oke, nah gue juga sangat setuju nih. Nah, lalu ada jebakan atau kesalahan
kesalahan umum dalam produktivitas yang sering dilakukan orang tanpa mereka sadari? Oh, itu banyak banget sih, kata gue tuh banyak banget. Tapi yang paling berbahaya menurut gue itu adalah jebakan kesibukan palsu. Jadi dibuat-buat lah, ataupun yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut busy work. Ini adalah kondisi di mana seorang merasa sangat sibuk, kalender penuh, selalu ada yang dikerjakan. Tapi ketika dievaluasi ataupun ditanya, output nyatanya sangat minim. Jadi kayak benar-benar kita menyibukkan diri, tapi kita tuh hanya nggak sibuk. Itu sering terjadi di mahasiswa ataupun Gen Z ya. Jadinya antara lain sering rapat tapi jarang ada keputusan konkret yang dihasilkan, membalas email sepanjang hari tapi pekerjaan utama tidak diselesaikan, ataupun mengerjakan tugas-tugas kecil yang nyaman karena menghindarin tugas besar yang lebih menantang. Ini yang disebut prokrastinasi produktif. Kamu merasa aktif tapi sebenarnya kamu sedang menghindarin hal-hal yang benar-benar penting. Waduh, saya malah jadi langsung introspeksi diri dengar yang itu yang lu sebutin tadi ya. Kalau seorang yang merasa sudah mencoba berbagai macam teknik tetapi yang nggak bisa konsisten dengan teknik itu, apa yang menjadi permasalahannya? Oke, kemungkinan besar masanya ada di motivasi yang tidak cukup kuat. Teknik ataupun apapun tidak akan bertahan kalau kamu tidak punya alasan yang cukup kuat ataupun motivasi yang kuat untuk berubah diri kamu sendiri. Kalau saya sendiri selalu tanya ke teman-teman saya, mengapa kamu ingin menjadi lebih produktif? Bukan jawabannya basa-basi, tapi alasannya yang benar-benar menyentuh hati. Yang ketika kamu ingat alasan itu, kamu rela bangun pagi, rela menolak keadaan, rela berproses. Kalau motivasinya dangkal, seperti hanya ingin kelihatan produktif di mata orang ataupun teman-teman ataupun lingkungan sekitar, maka di saat pertama menghadapi kesulitan, kamu akan menyerah. Jadi kayak udah langsung fokus saja keinginan Anda untuk produktivitas, karena motivasinya dangkal, cuman kayak pengen dilihat orang yang pinter, orang yang rajin dan lain-lain lah. Tapi kalau kamu mau motivasinya dalam ataupun benar-benar diniatin banget, misal ingin memberikan kehidupan terbaik untuk keluarga, teman, ataupun diri sendiri, ingin mewujudkan impian besar, atau ingin berkontribusi nyata pada lingkungan sekitar, itu yang akan membuatmu bangkit lagi dan lagi meskipun berkali-kali kejatuhan dan hilang motivasi. Dalam dan penuh makna sekali ya. Nah, dan kita sudah membahas berbagai hal yang sangat berharga hari ini, mulai dari mitos produktivitas, teknik manajemen waktu, work-life balance, hingga jebak-jebakan tersembunyi. Nah, itu ada 4 tuh. Sebelum kita tutup, ada satu pesan terakhir yang ingin Bang Rasya sampaikan kepada pendengar kita ini nih, penonton setia kita. Oke. Dengan senang hati, gue pengen pesan adalah ini. Mulailah kecil, tapi mulailah sekarang. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk mulai mengelola waktu dengan lebih baik. Tidak ada hari yang sempurna, tidak ada sistem yang sempurna, dan tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah orang-orang yang memulai meski belum siap sepenuhnya dengan belajar dan setiap langkah yang mereka ambil. Jadi mulai sekarang kalian harus berubah, walaupun yang Anda inginkan itu belum sempurna, tapi jalan yang sempurna diciptakan dari jalan yang berantakan. Kalau hari ini kamu terinspirasi dari obrolan kita, ambil satu langkah konkret, hanya satu. Bisa dengan menulis 3 priority utama untuk esok hari. Bisa dengan mencoba satu sesi Pomodoro besok pagi, atau bisa dengan mematikan notifikasi ponsel selama 1 jam dan merasakan sini bedanya perubahan besar selama bermula dari keputusan kecil yang konsisten diulang setiap hari. Terus
kalimat penutup yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang sudah Bang Rasya bagikan hari ini dan penonton kita. Saya yakin pendengar kita mendapat perspektif yang baru yang akan mengubah cara mereka mengelola hari-hari mereka untuk kedepannya nanti. Oke, terima kasih juga untuk Mas Mukti sudah diundang di sini dan disajikan kopi loh, baik banget loh Mas Mukti, disajiin kopi untuk bintang tamunya. Untuk teman-teman yang dengar ataupun yang sedang menonton dimanapun itu yang berada, saya ingin kasih tahu dan ingatkan ke kalian, satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita dapatkan dapatkan kembali setelah terlewat adalah gunakan waktu kalian dengan baik, karena hal seperti itu tidak akan terulang lagi di masa ke depan. Gunakanlah dengan bijak, gunakan dengan kesadaran penuh, dan selaraskan dengan apa yang paling berarti dalam kehidupan kamu. Kalian pasti akan bisa melakukan dan menjalankan semua kehidupan ini dengan baik kalau jika manajemen waktu kalian dengan bagus. Keren banget. Dan untuk kamu yang baru bergabung dengan komunitas podcast kita, selamat datang. Dan jangan lupa untuk follow kita agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Nah, bagikan episode ini ke teman atau kolega yang kamu butuh untuk mendengarkannya. Karena berbagai kebaikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa bahagia. Dah. Thank you guys.